warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimun RW 16 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah juga malam hari ini kita masih bisa melanjutkan taklim kita, kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Shalawat serta salam adalah sama-sama kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan tabarukan dengan harapan kita bisa mengambil hikmah dan barokah dari apa yang kita kaji malam hari ini. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa khususan la ruhim alif hadzal kitab Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuk materi adabu dukhulil masjid. Adab atau tata keramanya masuk ke dalam masjid. Kalau kemarin keluar dari rumah menuju masjid, ya. Intinya kita mengharap ridhonya Allah, agar dijauhkan dari murkanya Allah dan mencari ridhonya Allah waktu pergi ke masjid. Tidak ada niat lain, apalagi sekedar untuk riya. Apalagi ini kan untuk berjamaah sholat subuh. Subuh masih sepi, apa yang akan kita jadikan alasan untuk pamer, ya. Jadi insya Allah kalau subuh ini masih murni lillahi ta'ala, karena belum banyak orang melihat apa aktivitas kita. Itu adalah sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid. Adapun ini bab menjelaskan tentang adab, tata cara atau tata keramanya masuk masjid. Fa idza maka ketika menghendaki engkau ad-dukhulu ilal masjidi, masuk masjid, faqaddim maka dahulukan rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Sama dengan kalau kita masuk rumah atau masuk tempat-tempat yang kita anggap mulia, kecuali tempat yang kita anggap jembrek, ya, kayak toilet, ya, dan sebagainya, tempat kolam renang, itu kita mendahulukan kaki kiri. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang baik, kita yakini baiknya rumah, masjid, tempat sholat dan sebagainya, hendaknya kita dahulukan dengan kaki kanannya. Faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Wakul, dan ucapkanlah atau bacalah doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Allahumma fir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ini banyak ditulis atau ditempel di depan pintu masjid, ya. Allahumma, ya Allah, sholli, semoga engkau limpahkan rahmat takzim ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu intinya doa. Samanya dengan sholat secara harfiah berarti doa. Adapun makna dalam sholawat itu sendiri memohonkan kepada Allah agar
rahmatnya Allah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah kok selalu kita doakan? Ini tidak lepas karena apa? Kita mengharap limpahan, atau kalau Rasulullah sudah dijamin ya, beliau sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin bebas dari segala macam-macam hisab kelak. Namun kenapa masih kita doakan? Nah inilah ibarat kita menuangkan air ke dalam gelas, sudah jelas penuhnya, kita mengharap tumpahannya itu lagi supaya kembali kepada kita. Jangan mengharap kalau kita tidak pernah membaca sholawat, tapi mengharap limpahan rahmat atau tumpahan dari rahmat Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri dawuh, orang pelit yang sesungguhnya itu apabila nama beliau disebut kita tidak bersolawat kepadanya. Ya. Jadi yang disebut bakhil itu idza dzukirtu indahu lam yusolli alayya. Apabila namaku disebut di sisinya, di dekatnya, tapi orang tersebut tidak mau bersolawat kepadaku, itulah orang yang pelit. Bagaimana kita yang pelit kok mengharap limpahan atau kelebihan rahmat dari Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah. Jadi intinya kita bersolawat kepada Rasulullah ini mengharap balik ya, impactnya kepada kita ya. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad, semoga engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan para sahabat wasallim, demikian juga kesejahteraan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Setelah itu dilanjutkan, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku zunubi dosa-dosaku, waftahli dan bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya. Jadi intinya saat kita masuk masjid itu mengharap terbukanya pintu rahmatnya Allah untuk kita. Karena itulah saat kita masuk masjid disunatkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Tetapi biasanya etika di dalam berdoa itu hendaknya didahului dengan sholawat, karena sholawat itu kalau kita kirim surat ibarat perangko ya. Surat yang tidak disertai dengan perangko tidak akan sampai kepada alamat. Demikian juga doa kita kepada Allah kalau tidak kita awali dengan sholawat akan sulit untuk sampai atau akan diterima oleh Allah, karena sholawat itu sebagai perangkonya ya. Jadi setiap doa apapun diusahakan didahului dengan sholawat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru tujuan permohonan kita kepada Allah apa ya. Demikian juga saat kita masuk masjid ini kita awali tadi dengan baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Kemudian dilanjutkan Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik ya. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku ya. Wa mahma ra'aita, dan semasa atau ketika melihat engkau fil masjid, di dalam masjid, mayabi'u man orang yabi'u yang berniaga jual beli, fakul maka katakanlah la arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberi keuntungan pada perniagaanmu atau perdaganganmu. Jadi ini menunjukkan apa? Di dalam masjid itu dilarang total, dilarang keras orang mengadakan transaksi apapun. Apakah transaksi ada hubungannya dengan kerjaan kita di kantor, transaksi dengan perdagangan perniagaan sehari-hari. Intinya di dalam masjid itu harus steril dari kegiatan muamalah, murni untuk beribadah ya. Jadi wa idza ra'aita, dan apabila melihat engkau fi di dalam masjid, ma yang syudu orang yang mencari dolatan barangnya yang hilang, fakul maka katakanlah la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau barang kita hilang di masjid, anggap itu sudah menjadi milik masjid, jangan mengharap kembali. Karena saat kita mencari barang kita yang hilang di masjid, justru kalau kita melihatnya, kita dianjurkan mendoakan agar barang itu tidak
kembali. Ini menunjukkan benar-benar ya, masjid itu tempat Baitullah, tempat murni untuk menghadap, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis itu dijelaskan, mudah-mudahan kalau keliru Allah mengampuninya, redaksinya, dan tidak ada niat untuk mengurangi atau menambahkan. Ya. Dalam hadis itu dijelaskan, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi, barang siapa berbicara tentang dunia di dalam masjid, abkhatallahu amaluhu arba'ina sanah. Allah menghapus amal ibadahnya selama 40 tahun. Apalagi urusan jual beli atau mencari barang yang hilang. Jadi untuk itu, kalau kita kehilangan barang di masjid, ikhlaskan saja. Mudah-mudahan justru dengan kita ikhlaskan itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Berapapun nilainya, karena kalau kita mencarinya akan sia-sia. Karena orang yang melihat pun dianjurkan untuk mendoakan agar tidak ketemu. Ya. Jadi yang pertama, larangan di dalam masjid itu jual beli, transaksi apapun. Ya memang zaman Rasulullah masjid itu dijadikan sentral tempat kegiatan apapun, termasuk menyusun strategi perang. Ya. Kalau urusan itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umat boleh. Tapi kalau ini tadi kan mencari barang hilang untuk kepentingan pribadi. Demikian juga untuk jual beli untuk kepentingan pribadi. Maka ini yang dilarang. Kalau untuk membahas kepentingan umat, kepentingan masyarakat, diperbolehkan. Ya. Intinya masjid karena untuk kepentingan masyarakat itu bagian dari ibadah kepada Allah juga. Ya. Jadi intinya kalau kita mencari sesuatu di dalam masjid atau jual beli di dalam masjid, transaksi apapun itu, kalau untuk kepentingan pribadi, malah ini dianjurkan untuk tidak mendapatkan keuntungan. Kalau barang kita hilang di dalam masjid, supaya didoakan tidak akan kembali. Kadzalika seperti itulah ucapan-ucapan la arbahallah, semoga Allah tidak memberi keuntungan. Terus la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang kepadamu. Amarah, memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau ada yang melihat orang yang mencari barangnya yang hilang, hendaknya malah didoakan supaya tidak ketemu. Demikian juga kalau melihat orang kok jual beli, transaksi di dalam masjid, supaya didoakan agar Allah tidak memberikan keuntungan dari transaksi itu. Ya. Faiza dakhalta, maka ketika masuk engkau al-masjidah, ke dalam masjid, fala tajlis, maka jangan duduk, hatta tusolliya, sehingga sholat engkau roknatai tahiyati, 2 rakaat tahiyatal masjid. Begitu sudah masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Ini kita sudah rutin ini melakukan ini, terutama saat sholat Jumat ini. Jadi sholat 2 rakaat itu sholat tahiyatal masjid. Fa illam takun, maka jika belum sholat engkau ala toharat, wa illam takun, maka jika tidak engkau ala toharati, dalam keadaan suci, artinya sedang dalam keadaan hadas, ya, tidak mempunyai wudhu, awalam turid, atau tidak menghendaki engkau filah untuk mengerjakan tahiyatul masjid, kafatkah, maka cukuplah bagimu al-baqiyatus sholihat, membaca baqiyatus sholihat salasan 3 kali. Baqiyatus sholihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu istilahnya baqiyatus sholihah. Jadi dengan mengaji ini kita tahu beberapa kosakata atau beberapa istilah di dalam agama. Salah satunya adalah baqiyatus sholihah, ini yang sangat terkenal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita tidak sholat tahiyatul masjid, disunatkan membaca itu 3 kali sudah cukup. Ada yang mengatakan 4 kali, kemudian diperinci kalau dalam keadaan hadas maka membacanya 3 kali. Tapi kalau dalam keadaan suci membacanya cukup sekali. Jadi inilah di dalam Islam itu banyak versi, dan kalau ada versi semacam itu tidak perlu kita
perdebatkan. Yang kita cari adalah persamaannya, sama-sama membaca. Tidak usah menghitung bilangannya. Kok ini bilang 3, ini bilang 4. Tidak usah dipersoalkan. Yang penting siapapun yang perlu membacanya. Yang diutamakan adalah saat membacanya, bukan masalah jumlahnya. Wakilah dan dikatakan arba'an 4 kali. Wakilah dan dikatakan salasan 3 kali bil muhdisi bagi orang yang hadas, wa wahidatan dan sekali lil mutawati bagi orang yang punya wudu. Jadi bagi orang yang hadas, kalau tidak mau sholat sunat tahiyatul masjid dan tidak ingin wudu, mungkin karena dingin yang sangat luar biasa, sehingga dia tetap dalam keadaan tidak berwudu atau tidak punya wudu, maka membacanya 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa illam takun, maka jika tidak sholat engkau rakaatayil fajri 2 rakaat fajar, fayad ziuka, maka cukup bagimu adauhuma melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid tadi. Masya Allah. Fa'ilam takun, maka jika belum engkau sholat 2 rakaatayil fajri, 2 rakaatnya fajar, fayad ziuka, maka cukup bagimu adauhuma melakukan 2 rakaat nganit tahiyati dari tahiyatul masjid. Faiza, jadi kalau kita di rumah belum sholat 2 sunat fajar, maka sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu sudah otomatis merangkap sekaligus 2 rakaatnya fajar. Jadi sekali lagi mengenai sholat 2 rakaat fajar dengan sholat qobliyah. Kemarin mungkin bapak-bapak ada yang nggak masuk, jadi mohon dibedakan. Sebagian orang mengatakan sholat fajar ya juga 2 rakaat qobliyah. Tapi dalam kajian kitab ini, kedepannya nanti bab sholat sunat, insya Allah yang dinamakan sholat sunat 2 rakaat fajar itu antara fajar kadzib dan fajar shodiq. Jadi sebelum adanya azan subuh itu ada jeda waktu antara 8-10 menit. Pokoknya pas masjid tarhim, as-salatu wassalamu alaik, itulah sholat sunat 2 rakaat fajar. Ketika azan, kemudian sebelum sholat subuh, sebelum sholat fardu, itu sunnahnya sunnah qobliyah. Jadi dalam, jadi mohon dibedakan. Kalau ada orang beranggapan sholat fajar juga sholat qobliyah, monggo, tidak perlu diperdebatkan. Tapi intinya kita melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Karena 2 rakaat fajar apabila sholat rakaat pertama membaca alam nasroh, kemudian yang kedua alam taro, kata guru saya dulu itu insya Allah tidak akan melarat seumur hidup. Jadi sholat sunat fajar yang pertama alam nasroh, yang kedua alam taro, insya Allah tidak akan kekurangan dalam hidupnya seumur hidup. Kalau kita bisa rutin istiqomah, kalau sholat qobliyah subuh memang dikatakan oleh Rasulullah 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sudah banyak yang paham itu. Maka sangat sayang sekali kalau kita melewatkan 2 rakaat qobliyah subuh. Faiza faragha, maka jika selesai engkau minar raka'ataini dari 2 rakaat, fanwi, maka niatlah al-i'tikafa, niat i'tikaf. Jadi setelah sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid tadi, hendaknya diniati untuk i'tikaf ya. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Singkat saja, aku niat i'tikaf karena Allah, supaya duduk kita di masjid itu tidak sia-sia. Niat i'tikaf itu sudah berpahala. Tapi kalau kita sekedar duduk, beda masalahnya. Meskipun duduk di dalam masjid itu masih lebih baik daripada kita duduk di perapatan atau duduk di pos kamling ya. Karena sebaik-baik tempat adalah masjid. Duduk saja di masjid, diam, itu sudah mendapat pahala. Apalagi kalau kita niati i'tikaf, kemudian kita isi dengan zikir-zikir tertentu ya. Wad'u, dan berdoalah bima ja'a, seperti apa yang berdoa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini doanya sangat panjang sekali ya. Rasanya mustahil
Ya, bukan suudzon pada bapak-bapak ya. Doa ini panjang sekali, rasanya sudah nggak mungkin dihafal. Jadi untuk itu ada tipsnya, ada bonusnya. Selama menunggu iqomah, alangkah baiknya kalau kita membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah 100 kali sampai qomat. Insya Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga. Ini banyak sekali ulama yang mengupas masalah keutamaan membaca ini 100 kali sebelum fardu subuh. Ya. Jadi kalau membaca doa ini, saya yakin kita nggak akan hafal. Ya. Ini 2 halaman sendiri doanya. Ya. Jadi untuk itu, ini juga sekedar saja nanti kita baca keutamaannya, namun tidak mengharap untuk menghafalkannya. Untuk itu sebagai penggantinya ada tip selama menunggu qomat hendaknya membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah 100 kali. Insya Allah itu rezeki akan datang dari berbagai arah yang tak terduga. Sudah barang tentu kalau Allah sudah menjamin itu, kita tidak akan kekurangan masalah rezeki. Maka subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Cepat kok, satu putaran tasbih itu insya Allah nggak sampai 5 menit ya. Syukur-syukur kalau masih belum juga qomat, ditambah sholawat 100 kali. Sudah itu luar biasa ya. Karena doa yang paling bagus dan pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Walaupun kita membacanya sambil riak, sambil sombong-sombongan, kalau sholawat pasti diterima oleh Allah. Karena Allah melihat bukan siapa yang membaca, tapi Allah melihat yang dibaca. Allah sendiri pun juga dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat. Jadi kalau kita membaca sholawat, jangan sampai kita punya anggapan nggak akan diterima sholawat karo petita-petiti, sholawat karo apa istilahnya sambil pamer. Walaupun kita niatkan supaya dilihat orang, kalau membaca sholawat pasti diterima. Karena apa? Justru kita sebagai sarana untuk bersiar, memberi contoh. Ini loh doa yang paling mustajab dan tidak akan tertolak sedikit pun, yaitu sholawat. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 3 menit 100 kali insya Allah. Satu putaran tasbih. Jadi sambil menunggu iqamat subuh, jadi setelah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, dilanjutkan dengan sholawat yang paling pendek saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Demikian juga ibu-ibu yang tidak ke masjid misalnya di rumah sambil menunggu azan, sambil menunggu qomat. Setelah sholat sunnah terakhir menjelang menunggu subuh, mohon ini dirutinkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian dilanjut dengan sholawat 100 kali akan lebih bagus. Kalau sholawat itu tanpa bilangan mestinya pokoknya setiap ada waktu kita baca sholawat, insya Allah. Di samping itu yang jelas akan mendapat apa syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang nggih. 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 Oh, enggak masalah kalau itu. Kalau untuk kepentingan itu kepentingan takmir, bukan untuk kepentingan pribadi. Enggak masalah itu. Justru karena bertanya pada yang tahu itu kan lebih baik, apalagi di bidangnya. Bukan masalah itu yang dimaksud di sini, murni misalnya enek barang, ono kayak omah didol, bahas di sini. Komisinya piro-piro. Nah ini. Jadi kalau masalah itu misalnya kayak Pak Tri tanya Mas Ardi misalnya perlengkapan elektronik di sini. Ini kok
Misalnya sekeringku putus, ini regane piro. Itu bukan termasuk kategori transaksi, ya. Bukan, ya. Yang dimaksud transaksi di sini ya seperti tadi itu, kayak makelaran tanah atau mobil, jual beli mobil. Tapi kalau memang ada niat ke situ, mohon keluar walaupun ke Serambi, intinya jangan di ruang utama. Tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Jadi ruangan inti ini kalau di masjid, ya. Kalau di musola kurang lebih kalau dikiaskan juga sama halnya, ya. Karena musola ini juga dikatakan tempat sujud dengan kata masjid juga. Cuma ukurannya kalau masjid itu lebih besar, musola kecil. Intinya musola dan masjid fungsinya sama, ya. Tempat sujud. Jadi masjidun itu isim makan dari kata sajadah, sujud, masjidun, misalnya masjidun, ya. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada ilmu syaraf, ya. Jadi intinya masjid dan musola itu sama, hendaknya steril dari transaksi dan juga mencari barang yang hilang tadi. Ya. Enggak kalau itu, ya. Sebenarnya namanya tahiyatul masjid, ya. Kalau yang untuk itu insya Allah tidak ada, ya. Itu ulama jumhur sepakat, ya. Kalau di musola mungkin ya sunnah biasa aja, sunnah mutlak aja. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat Allahu Akbar. Itu insya Allah sebagai pengganti tahiyatul masjid. Kalau kebetulan rumah kita yang dekat dengan musola, jauh dari masjid, begitu masuk musola, sholat aja 2 rakaat, sholat mutlak. Aku niat sholat sunat 2 rakaat Allahu Akbar. Tidak usah dikasih embel-embel tahiyatul masjid. Masa tahiyatul musola kan enggak umum, ya. Kurang umum, ya. Itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.